sabar untuk ngobrol lebih lanjut. Masih mau ngobrol, mau. Ayo kita ngobrol. Silakan dipanggilkan Winston Utomo, Head of CEO IDN Media, Fajar Nugros, sutradara dan Santi Dewi, produser dan head of IDN Pictures. kemudian para cast yang keren-keren. Ada siapa aja? Ada Laura Basuki yang ada Juan Biawan, ada Dela Dartian sebagai Bella, dan ada Rachel B-nya yang bukan sebagai Film pertamanya loh. Ya, langsung saja kita ngobrol. Mic-nya masih mati. Nah, pindah sound dari Kita ngobrol dengan Winston dulu sebagai CEO of IDN Media. Bertanya nih yang pertama dari Rin, mau nanya dulu. Tanya dari dia. Untuk Winston, pertanyaan yang pertama, ini jangan deg-degan ya, bukan ujian. Pertanyaannya, kira-kira bisa cerita nggak nih, kenapa tertarik untuk memproduksi film Sleepcall ini? Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di press conference pada hari ini. Perkenalkan saya Winston Utomo. Jadi film Sleepcall kita buat awalnya berangkat dari sebuah isu yang paling sering dialami oleh hampir semua orang, yaitu isu kesepian atau loneliness. Dapat dilihat dari trailer tadi, Dina yang diperankan oleh Laura Basuki itu dari isu yang dihadapi oleh karakter tersebut. Tapi isu kesepian ini bila kita lihat dihadapi oleh semua orang, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau tinggal di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Malang, semua akan mengalami isu kesepian dalam hidupnya. Tinggal kadarnya yang berbeda-beda. Nah, berangkat dari isu kesepian, ada sebuah tren yang sangat viral, sangat sering terjadi di kalangan Gen Z, yaitu tren sleepcall. Nah, mungkin di sini teman-teman atau punya anak yang seumuran Gen Z atau teman-teman yang mungkin bukan Gen Z tapi juga berjiwa Gen Z juga melakukan sleepcall. Nah, jadi itu adalah tema utama dari film ini sih, seperti itu. Dan film Sleepcall ini kita sudah menonton hasilnya, dan bagi saya pribadi ini namanya orang harus terus improve ya setiap filmnya. Kita percaya ini adalah film terbaik dari IDN Pictures. Ini dari 20 film lebih yang dibuat oleh Fajar Nugros. Menurut saya pribadi ini adalah film terbaik karya Fajar Nugros. Dan juga menurut saya karya terbaik dari Laura Basuki juga. Bagus banget sih kalau nonton. Setelah saya dan jadi waktu itu berduangan ada Nugros nanti juga, kita udah nonton filmnya. Saya sampai beberapa menit itu speechless. Ini pertanyaan mereka. Saya speechless berusaha untuk mencerna seluruh yang terjadi di film tersebut, karena sangat intens dari menit pertama sampai menit terakhir. Itu kita dibuat kayak naik roller coaster, tapi intensitasnya jauh lebih tinggi. Jadi harapannya film ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. 27 September 2023. Gak sabar pasti semuanya pengen lihat gimana filmnya. Ke Bapak Fajar Nugros nih sedang merenung apa ini? Sedang meresapi katanya nih film terbaik, jadi beban ya? Selamat sore, assalamualaikum. Kalau dibilang film terbaik, mungkin karena kerja keras seluruh pemain, juga produser yang kuat dan produser yang visioner juga. Jadi saya sebagai produser punya ruang untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya. Oke, Sleepcall itu idenya katanya berangkat dari sesuatu yang personal gitu ya. Boleh ceritain teman-teman media dari mana dan kenapa tertarik
dengan untuk mendevelop ide itu? Ya, jadi gini teman-teman, di IDN Media ada Pak Mama dan dia punya artikel parenting yang tadi saya baca bahwa sebagai parent kita harus lebih mendengar anak kita gitu. Nah, suatu hari saya nelpon anak siang-siang gitu karena tiba-tiba pasangan dan saya ternyata berkali telepon nggak ngangkat. Jadi saya waktu diangkat beberapa kali kemudian saya nanya kok baru bangun tidur gitu siang-siang mau tidur gitu. Dia bilang ya aku semalam sleep on ya. Oke, instead saya marah waktu itu, saya ingat artikelnya Pop Mama dan saya nanya ke Sophie, anak saya, apa itu sleep on? Dan dia bercerita tentang sleep on begini, ini menarik ya. Dan saya minta dia menuliskan pengalamannya dan sleep on itu. Kemudian di IDN Pictures ada tim kreatif, so tadi kita dudukin semua dan saya sama Sami nanya ada yang pernah dengar sleep call nggak? Ternyata 9 dari 10 tim kita pernah sleep call semua gitu. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya dan kemudian dituangkan menjadi cerita ini. Mungkin kita lompat sedikit ke Mbak Santi. Ini film ke-6 IDN Pictures, ke-5 IDN Pictures. Kan tadi tuh cerita dari anak juga gitu ya. Kenapa pengen mendevelop sesuatu yang dekat dengan Gen Z dan juga Gen Z, terus juga karakter utama juga perempuan gitu. Kenapa memilih seperti itu? Dalam developnya seperti apa sih? Silakan. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Susanti Dewi, produser dari Sleep Call. Jadi kami tim produser di IDN Pictures, kami sepakat bahwa dalam setiap membuat karya film, kita selalu mau mencoba membuat sesuatu realitas yang dekat dengan target penonton kami, baik di IDN Pictures, IDN Media maupun target penonton film Indonesia. Utamanya para penonton film Indonesia, kita kan sekarang yang pada Gen Z dan juga milenials gitu kan. Dalam setiap kita mengembangkan cerita, hal pertama pasti yang kita diskusi bersama tim kreatif maupun penulis di Sleep Call ada Monji, pasti relatability ke penonton gitu. Contohnya kita langsung nanya, apakah pernah nggak sih teman-teman ngerasa kesepian? Semuanya hampir ngerasa kesepian gitu. Oh kenapa gitu? Karena teman-teman merasa bahwa sekarang itu hidup rasanya semua terasa lebih cepat gitu. Semua terasa lebih cepat, aktivitas berlari begitu saja. Maka banyak tren-tren kehidupan baru yang timbul atas gaya hidup masa sekarang ini. Nah salah satunya adalah melakukan aktivitas sleep call ataupun misalkan harus merasa terkoneksi dengan orang lain, misalkan kenalan dengan orang-orang di platform apapun gitu kan, baik sosial media ataupun dating apps. Jadi itu adalah yang penting bagi kami ya di IDN Pictures dalam menciptakan sebuah cerita adalah apakah cerita ini akan relate nggak ke banyak orang gitu. Karena kami berkomitmen untuk selalu membuat film yang akan mempunyai dampak terhadap para penonton film Indonesia seperti itu. Dan kalau tadi menjawab pertanyaan Ivan, kenapa karakter-karakter perempuan di IDN Pictures itu selalu menarik gitu ya? Ya mungkin salah satu privilege-nya karena saya perempuan dan salah satu paling tidak yang bisa saya coba lakukan adalah untuk setiap karakter perempuan yang IDN Pictures buat itu istilahnya karakternya adil, bahwa perempuan juga mempunyai rasa kesusahan, namun perempuan tentunya pasti akan berusaha untuk melewati semua kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Jadi itu sih yang kita coba pegang gitu ya di IDN Pictures. Dan yang lebih menarik bagi saya untuk Sleep Call ini adalah kami IDN Pictures berani gitu ya, bukan berani tapi mau nge-push untuk membuat sebuah produk yang mungkin berbeda, genre-nya suspense thriller, tapi ceritanya ini sangat common bagi semua orang, bagi semua kita, baik seperti tadi Winston bilang, baik tua, muda, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu film yang sangat saya banggakan dan tidak sabar untuk bisa share filmnya 7 September di bioskop nanti. Ingat ya, nonton media 7 September.
Tadi menarik membahas suspense thriller. Kenapa seorang Fajar Nugros memilih untuk mengemas film ini? Maksudnya sebuah ide bisa menjadi apa aja gitu ya. Apalagi itu ini sebuah gagasan yang memang ada di keseharian gitu ya. Kenapa memilih mengemasnya menjadi suspense thriller dan seperti apa ketika sudah memilih suspense thriller, seperti apa riset yang dilakukan dan pengembangan karakter yang dilakukan? Ya, setelah tadi saya lanjutkan ceritanya, setelah anak saya menulis, saya dan Santi sepakat idenya, barulah saya menghubungi penulis skenario Monji Atmojo untuk menuliskan skenarionya gitu kan. Dan dari situ kita membentuk sebenarnya dari Inang juga ada penjelajahan baru yang saya lakukan dan mencoba membuat film horor gitu. Walaupun belum terlalu horor banget film berikutnya lah. Cuman di sini kita menjelajah dunia thriller karena suspense thriller, karena sebagai filmmaker kita tetap harus memberikan experience penonton yang berbeda di bioskop gitu. Dan suspense thriller adalah salah satu genre yang mungkin bisa memberikan rasa pengalaman menonton yang berbeda, tidak jauh dengan horor atau bahkan mungkin terornya bisa sama seperti horor gitu. Dan Monji memang terkenal punya pemikiran yang agak-agak dark gitu dan cocok untuk menulis thriller inilah gitu. Dunianya juga menarik karena kita melihat keseharian suburban dari pegawai kantor yang kelas menengah gitu ya. Kenapa memilih seperti itu? Kenapa membuat dunia yang seperti itu? Ya, basically karena ceritanya selalu saya bercerita kalau dapat cerita dari komputer, karena saya selalu mencari ide itu kalau sedang mau beberapa kali ke kantor atau beraktivitas mengenai komputer lain gitu. Dan salah satunya di sini selalu melihat di komputer lain itu karena mungkin dilarang bicara karena pandemi waktu itu, orang selalu melihat handphone gitu semuanya. Jadi orang tetap bisa berkomunikasi tapi melalui gadget, melalui medium yang lain. Dan saya jadi berpikir tentang bagaimana kalau efek perkembangan teknologi komunikasi kepada manusia gitu. Pasti ada bad, ada buruknya, nah sisi buruknya itu seperti apa, nah itu yang kemudian ditelaah di film ini. Jadi itu menjadi salah satu core kenapa, dan Santi selalu mendiskusikan, kalau saya diskusi kreatif dengan Santi, dia selalu pengen karakternya itu grounded ya, karakternya itu seperti orang kebanyakan, seperti kita, dekat gitu. Kita sampai membahas profesinya apa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana. Jadi kalau komputer lain mungkin ya Laura di dalam filmnya tinggalnya di Cisauk gitu atau di Cibinong gitu. Sekitar 20 Warga Cibinong tadi ada yang ketawa kayaknya. Ada yang relate tuh. Bayang nggak sih Laura Basuki di Cisauk? Ya kebayang ya. Yang ya. Ini menarik nih, sebelum kita ngobrol dengan para cast, pemilihan cast ini mungkin Mbak Santi bisa jawab, Mas Fajar bisa jawab. Kenapa memilih para cast yang ada di film ini sekarang dan seperti apa sih proses pemilihannya? Kalau saya memang kan sudah ini ketiga kali kerjasama dengan Laura Basuki, terus saya selalu ingin kerja sama dia karena kesan pertama bekerja dengan dia dan kedua dengan dia itu saya belajar profesionalisme banget dari dia gitu. Dan saya yakin setelah petualangannya kemana-mana pasti dia skillnya sudah sangat tinggi gitu. Dan dengan itu saya berpikir kemudian mau menawarkan apa ya ke Laura kalau kita mau ngajak dia gitu. Saya ngobrol sama Santi begitu gitu. Jadi bukan sesuatu yang Laura mainnya ini seru-seruan itu enggak, tapi apa sih yang aku tawarkan ke dia, apa aku tawarkan ke Bio, apa yang aku tawarkan ke Della, ke Rachel, itu juga sesuatu yang ya ini bukan minta tolong, ini memang sesuatu yang membutuhkan kalian untuk memerankan karakter ini gitu. Dan waktu itu begitu mendapatkan idenya, saya menulis sinopsisnya, belum ada skenario ya. Saya ngobrol sama Santi, ini kayaknya udah waktunya. Ini pantas untuk ditawarkan ke Laura Basuki gitu. Jadi saya telepon ya, telepon atau WhatsApp ya? Kayaknya sih telepon langsung ke Laura, belum menghubungi manajernya. Kalau Lauranya dulu, Lauranya oke, baru bagaimananya bisa diobrolin lah. Gitu, kalau dari saya gitu. Jadi pemilihan karakternya seperti itu, kita memilih berdasarkan kebutuhan. Dan karena filmnya tentang efek perkembangan teknologi komunikasi, di sosmed dan lain-lain, makanya film ini membutuhkan Rachel V-nya yang muncul dari adanya
perkembangan teknologi internet dan sosial media. Gitu. Dia mewakili generasi itu. Sesuai dia ada di sini. Pak Santi mungkin bisa menambahkan tentang pemilihan cast. Kalau dari aku sangat simpel ya, karena tidak pernah terbayangkan kalau bukan mereka yang memainkan karakter-karakter itu. Menarik. Sekarang kita boleh ke para cast. Oke, karena tadi Ivan maunya mainnya sama produser dan sutradara aja, aku mainnya sama cast deh sekarang. Biar ketularan. Teman-teman cast di sini aku sekarang mau nanya dulu, kira-kira nih bisa cerita sedikit nggak tentang karakternya gimana sih di film Slipknot? Mau dimulai dari Kak Laura, tapi ingat Kak, jangan spoiler. Saya berperan sebagai Dina. Udah. Sesingkat itu, padat, lumayan jelas, bisa ditangkap semua, mengerti? Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sedikit, Dina ini adalah seorang yang kesepian, yang dalam kehidupannya dia merasa percintaannya selalu gagal, dan akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan melalui sleep call ini, dan akhirnya berujung teror. Gitu. Menarik ya teman-teman yang ada di sini. Oke, untuk Biowan, nama karakternya aja, sisanya jangan disebutin. Sebelumnya terima kasih dulu untuk teman-teman media menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Dev Pictures udah mempercayakan buat main filmnya lagi. Saya terima filmnya karena Laura Basuki. Saya ngefans. Jadi ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menjawab yang tadi, karakternya saya bernama Rama. Rama adalah penyelamat Dina. Iya, itu cukup kan ya? Cukup menarik. Penyelamat hidup dari perannya Kak Laura Basuki. Sekarang kita punya Kak Dela. Kira-kira perannya apa nih Kak yang bisa dibisikin? Halo, selamat sore teman-teman media. Saya di sini berperan sebagai Bella. Bella itu salah satu dari geng pinjol. Dan pada ketawa. Apa geng pinjol? Wow, apa ini? Apa Apa itu geng pinjol ya? Bella adalah salah satu dari geng pinjol, karyawan pinjol. Dan Bella itu dia mempunyai sifat yang menarik banget, ngegas terus, yang mana itu sangat berguna sekali untuk pekerjaan yang nagih-nagih hutang. Dan dia adalah satu-satunya sahabat ini. Itu saja. Itu dulu. Oke, sebelum aku ke KRLB-nya, aku mau nambahin juga dong dari teman-teman yang ada di sini. Ini juga jajaran cast dari Slipknot. Aku mau nanya sama KJ ini, JKJ ini bisa cerita sedikit nggak kira-kira perannya apa nih? Berdiri. Ada mau foto Kak? Mau foto. Aku mau foto. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Saya Jenny Zhang, di film ini saya berperan sebagai Ibu Linda, ibu dari Dina. Mengenai karakternya sendiri, si ibu ini memiliki dunianya sendiri. Ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Jenny. Sekarang aku balik lagi ke Kak Rahel. Di sini Kak Rahel boleh cerita sedikit nggak? Kira-kira perannya apa? Sebenarnya ada pertanyaan tambahan tapi jelasin dulu. Halo teman-teman semua. Saya Rachel. Di sini saya berperan sebagai Nur. Salah satu geng pinjol juga sama Bella dan Dina. Kalau karakternya ya tergantung perspektif orang sih. Jawabnya malu-malu tapi menghanyutkan. Sesuai sama karakternya sebenarnya. Oke. Ada clue sedikit karakternya apa tuh, nanti tonton sendiri di tanggal 7 September. Mungkin aku juga mau nanya nih untuk Kak Rachel, kira-kira di
project ini? Apa nih alasannya Kak Rachel join dan kenapa sih tertarik gitu untuk terjun ke dunia acting terutama? Sebenarnya Mas Nugroho sering approach aku untuk main film, tapi aku nggak pede, terus ya udah di approach mulu. Akhirnya kayak aku mau lihat dulu nih skripnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya aku coba untuk datang aku bilang sama Mas Nugroho kalau kayaknya aku mau coba hal baru, ya udah deh aku mau coba di filmnya Mas Nugroho, tapi aku mau lihat dulu skripnya gitu. Terus akhirnya aku casting, bisa casting aku baca skripnya dan aku sebagai penonton kayaknya ini salah satu film yang aku bakal suka, jadi aku ikut. Oke, thank you Kak Rachel. Sekarang aku juga mau tanya sama teman-teman cast yang lain, boleh tambahin